adalah versus kehidupan manusia versus kehidupan gajah. Kita mengharmonisasikannya lewat tanggul ini. Terus teman-temannya ada yang memantau lewat pos jaga masing-masing supaya bisa mencegah konflik gajah dan manusia di Desa Tegalyoso. Kalau siang hari tadi apa, Pak? Iya, Pak Bu, siang. Aman, kalau siang aman. Karena gajahnya katanya lagi ngopi. Udut dan tidur siang. Sebelum menonton video ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih bagi Anda yang sudah meringankan jarinya untuk menekan tombol subscribe channel Nata Desa Official. Semoga keselamatan dan keberkahan senantiasa mengiringi Anda dimanapun berada. Selamat menonton. Terima kasih Pak Kepala Desa, Pak Yani. Mohon izin kami memperkenalkan ini sebelah kanan ini Pak Paul, ahli perbenihan, Pak Ginting, ahli hortikultura dari Unila, Bu Rita ini dokter dari ahli agroklimatologi. Terus asisten risetnya ini Mbak Dinda, kebetulan dari desa sebelah ini Pak, dari sebelah Kesuma. Nah, sudah lulus, jadi membantu beliau ini untuk melakukan riset. Nah, kedatangan kami di sini ini sesuai dengan permintaan Pak Eksas waktu di FGD Pokja Pak. Sebaiknya teman-teman akademisi itu juga turun ke lapangan untuk bisa mendampingi teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan di desa. Nah, kebetulan kami dari KWS Patiro Lampung ini kan mempunyai program adaptasi perubahan iklim. Sebetulnya ini programnya Fikra namanya, Suara untuk Aksi Berketahanan Iklim yang Inklusi. Dan alhamdulillah atas upaya kita bersama sudah ditetapkan Tegalyoso ini menjadi desa proklim. Pak Paul, diawali dengan kajian Pak. Kita sebagai orang akademisi biasanya lebih sifatnya itu agak ini ya. Nggak ada mau miring-miring gitu, apa adanya yang apa yang kita dapat, kemudian kita analisis apa yang terjadi di desa ini, ya itu yang kita laporkan ya. Tapi mudah-mudahan itu memang apa yang nanti kita laporkan itu bisa dimanfaatkan oleh baik desa maupun kecamatan maupun kabupaten menjadi program pekerjaan untuk yang ada di desa ini. Jadi bukan lagi dari top down sifatnya, dari atas ke bawah. Kita juga harus punya penawaran dari bawah ke atas gitu ya. Jadi supaya lebih kena apa yang yang diinginkan dari desa itu lebih kena untuk diajukan ke kabupaten ataupun ke kecamatan ataupun ke kabupaten ya, seperti itu. Itu rasanya nggak ada semua. Betul. Durian rusak semua. Nggak mati. Tahun ini sekarang ini posisinya buah jeruk pecah semua. Jadi luar biasa lah ketanganan, dan kita sudah coba. Bahkan kami coba di Padang Serbu sana dengan berbagai formula bukan segala macam, nggak berhasil juga. Pecah semua. Dan itu sudah Lampung Timur saya kira korbannya paling banyak itu dulu. Tahun ini yang paling puncak. Jadi itu, nah kita tidak sadari bahwa sebetulnya itu adalah perubahan iklim yang tidak kita antisipasi gitu. Ya. Mungkin mudah-mudahan ke depan sudah coba lah sedikit-sedikit untuk bisa menangani masalah. Saya kira itu. Sebenarnya kan nggak terlalu paham dengan tanamannya ya, tapi lebih paham ke analisa iklimnya. Nah itu memang persoalannya memang di situ, perubahan itu pelan-pelan tapi ada. Iya. Nah seringkali kita mengira karena pelan-pelan nggak apa-apa sampai nggak teratasi. Gitu. Iya. Dan memang faktanya Pak, justru mengkaji perubahan iklim yang ke pertanian itu masih jarang. Karena kebanyakan kan biasanya orang bicara bencana tuh banjir, longsor gitu kan. Nah, tapi bagaimana produksi pertanian menurun, baik hasilnya ataupun kualitasnya, nah itu sebenarnya menarik sekali untuk, meskipun tidak gampang ya untuk diteliti. Tapi setidaknya ya hari ini kayak Pak Is bilang, kita potret dulu lah. Ya sebenarnya di sini seperti apa. Mungkin tidak selalu harus lewat pertemuan, tapi pasti masih akan ada pertanyaan-pertanyaan saya di luar dari yang ditanya hari ini. Tapi memang berusaha supaya bahasa di dalam laporan Pak Is itu udah bahasa yang misalnya gini, daerah ini berindeks 0,4 dan kita menetapkan kalau udah di bawah 0,5 itu berarti buruk. Nah
misalnya gitu. Jadi bukan kadang-kadang bahasanya lebih kelihatan ya. Tentu dia ya dari kajian. Jadi memang ini awal, tentunya nanti pasti saya akan tanya lagi. Nah, kadang-kadang memang nggak bisa juga ketangkep semuanya ya, maklum ya, masyarakat kan banyak, pengetahuannya macam-macam. Tapi ya mungkin hari ini dengan ketemu, kalau ada pertanyaan apa, kalau nggak ngerti kan ada grup, jadi bisa, oh ini maksudnya apa sih? Nah, nanti saya usahakan ditabulasi. Nah, tabulasi dihitung, habis itu mudah-mudahan dapat indeksnya. Jadi berapa skornya desa ini untuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ya, kalau masalah pasti macam-macam. Saya pasti tidak menyangkut kayak tadi ya, dana desa dan lain. Tapi untuk iklim nih kita punya skor berapa? Dan sama kalau misalnya skor kita buruk atau kurang, pasti kita akan memikirkan jadi apa yang harus diperbaiki. Kan? Kalau memang skor kita baik, maka kita akan bilang pada desa lain, contohlah desa yang ini gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita harus begitu. Dari tadi sepanjang jalan juga kita bilang ya, ada kota yang sudah bagus mengelola sampah, mestinya kita ikut aja di bagus kan. Nah, tapi tadi tuh persoalannya kalau udah dipager-pagerin susah ya Pak ya. Kita tahu kan kalau kita kerjain tapi pagernya kencengan, nggak bisa dilewatin. Ya kira-kira gitu. Mudah-mudahan yang kita ini kan bisa bukan hanya buat Bapak dan tapi buat kami juga ya, karena ya akademisi itu kadang-kadang terlalu teoritis. Ini adalah kegiatan kunjung lapang dalam rangka melihat perubahan iklim yang bisa dirasakan oleh satwa gajah. Dan ternyata gajah itu akibat adanya perubahan iklim juga terpengaruh, lebih kering, mereka lebih ganas. Lagi jalan-jalan nengokin tanggul ya Pak? Tanggul, Tanggul untuk mencegah, untuk menghalau gajah. Jadi di sepanjang jalan ini adalah pemisah antara wilayah yang jadi wilayah jelajah gajah. Nah di sana hutan-hutan itu jelajahnya manusia di sebelah sana. Sumber pangan kita ada singkong, tanaman-tanaman kehidupan. Kehidupan manusia. Jadi ini adalah versus kehidupan manusia versus kehidupan gajah. Kita mengharmonisasikannya lewat tanggul ini. Terus teman-temannya ada yang memantau lewat pos jaga masing-masing supaya bisa mencegah konflik gajah dan manusia di desa Tegalyoso. Kalau siang hari tadi apa Pak? Iya Pak Bu, siap. Aman. Ini kotoran gajah dari tanaman kan, sebenarnya ini bisa jadi pupuk juga. Terus kan tadi penjelasan dari Bu Rita, pupuk ini kotoran gajah juga kan mengandung buah-buahan, biji-bijian yang bisa nambah vegetasi sebenarnya. Jadi gajah juga berfungsi untuk menjaga vegetasi hutan. Gajah itu makan tanaman-tanaman yang kecil gitu. Jadi nggak yang pohon-pohon besar. Jadi pohon-pohon besar itu sebenarnya malah terlindungi karena nggak dimakan oleh gajah dan tumbuhnya makin besar. Makanya di sebelah sana itu banyak tanaman yang besar-besar. Itu bagus untuk menyerap karbon dan mencegah mengurangi dampak perubahan iklim. Kayak ampas itu ya, ampas banget. Jejak-jejak gajah di tanggulnya dibuat dengan lebarnya nggak terlalu lebar. Kenapa? Karena gajah itu tuh akan kesulitan untuk belok gitu. Jadi kalau misalnya gajah punya ruang yang luas, dia akan bisa belok dan itu mudah untuk dia keluar dari tanggul ya, dari tanggul ini. Makanya dibuat sempit supaya dia tidak bisa lewat ke sana. Makanya tanggul ini berfungsi bagus karena itu gimana bisa menghalau gajah ya, karena kita buatnya dengan supaya dia tidak bisa belok. Jadi ini adalah pos jaga yang digunakan oleh masyarakat untuk memantau kedatangan gajah. Jadi kalau misalnya ada sinyal-sinyal kedatangan gajah,
petugas yang berjaga di pos ini akan mengirimkan pesan melalui WhatsApp atau sinyal-sinyal yang lain ke teman-teman yang berjaga di sekitaran sebelah sana. Tuh, dan untuk menanggulanginya secara cepat. Gitu kan? Betul. Sobat Desa, hari ini kita di Desa Tegalyoso habis melakukan kajian kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, kita berkolaborasi dengan dosen dari Fakultas Pertanian Unila, ada Bu Rita, ada Pak Paul dan juga Pak Ginting. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ya ke beliau semua tentang apa sih yang ada di desa ini yang terkait dengan perubahan iklim, dan juga Desa Tegalyoso kan unik ya, ada gajah. Nah, kita tanyain sama beliau semua. Ayo. Nah, Bu, kalau misalnya perubahan iklim itu sebenarnya kayak mana, Bu? Apa yang terjadi tuh? Iya, sebenarnya nggak ada tempat yang tidak terpengaruh oleh perubahan iklim ya, karena perubahan iklim itu kan menyangkut atmosfer kita ya. Jadi kita sekarang merasa lebih panas, itu salah satu indikator pertama. Sesudah itu biasanya distribusi hujan atau musim itu akan bergerak lah, kira-kira begitu. Nah, tentu saja dalam dunia pertanian itu pengaruhnya besar ya, karena kita sering sekali sekarang bingung kapan musim tanam, kan, kapan kita perlu pengairan dan sebagainya. Tapi lebih dari itu ada banyak hal yang mungkin terjadi, mungkin produksi menurun, baik itu kuantitasnya ataupun kualitasnya. Mungkin musim kering akan lebih panjang. Nah, jadi kita perlu mengkaji itu, tapi tentu harus dimulai dengan kita tahu dulu, khususnya hari ini di Desa Tegalyoso itu kita perlu tahu apakah komunitas atau masyarakat petani di sini itu mempunyai kekuatan ya untuk bertahan kalau terjadi hal-hal karena perubahan iklim, atau justru masyarakat di sini rentan. Nah, itu dulu yang kita kerjakan dan berharap apa-apa yang dikaji akan menjadi dasar dalam perencanaan atau dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah setempat. Itu kira-kira ya. Terima kasih Bu Rita. Nah, Pak Paul, kalau misalnya untuk menghadapi perubahan iklim itu sebenarnya tanaman yang cocok itu kayak mana sih Pak, yang lebih baik ditanam oleh petani itu, khususnya misalnya kayak di Tegalyoso atau yang cuacanya seperti ini? Yang jelas kalau menurut saya itu kan tetap ya, kita tidak bisa merubah secara drastis apa yang sudah dilakukan oleh petani di sini, kebiasaannya misalnya tanam padi, tanam jagung ya. Tetapi di sini kan ada masalah lain yang cukup Pelik ya Pak? Cukup pelik yang ada di daerah ini, yaitu adalah gangguan dari gajah. Oleh sebab itu tadi kita sudah melihat ya tanggul yang ada di Desa Tegalyoso ini. Kedepannya kalau menurut saya, dan juga dalam keadaan yang musim kering seperti ini, ada satu yang mungkin kita bisa rekomendasikan, yaitu sorghum, tanaman sorghum. Nah, sorghum ini panennya bisa berkali-kali, kemudian dia juga tidak butuh air yang terlalu banyak, dan itu juga bisa jadi untuk pakan ternak. Dan sorghumnya sendiri kalau misalnya KWT di sini bisa berkreasi, bisa menjadi pangan kita atau makanan kita. Nah, itu yang menurut saya ke depannya nanti akan kita kaji lah, apakah ini bisa bermanfaat bagi desa yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Paul. Ngambil kotoran gajah juga ya Pak, itu untuk apa Pak? Ya, saya kalau lihat di daerah ini memang sudah mulai pemanfaatan dari bahan organik ya. Tapi masih banyak yang belum, artinya masih banyak bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai pupuk kandang. Nah, terkait tadi Bu Rita menjelaskan tentang pengaruh iklim bahwa kita akan mengalami kekeringan. Nah, bahan organik atau pupuk kandang atau kompos itu salah satu bahan yang bisa membuat tanaman lebih tahan terhadap kekeringan karena dia bisa menahan air. Jadi ini perlu kita galakkan. Nah, cuman kelemahannya bahwa untuk bikin kompos itu petani malas karena perlu waktu, bahannya banyak. Nah, tadi kebetulan kita waktu melihat tanggul gajah ada kotoran gajah.
Jadi saya coba mengambil bakterinya, nanti coba kita isolasi, kemudian kita coba gunakan untuk pembuatan kompos. Apakah dia lebih cepat dibandingkan dengan bakteri yang ada dari kotoran sapi atau kambing? Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan nanti ke depannya, sehingga nanti desa ini bisa berkembang menjadi desa yang ya kalau bisa menjadi desa organik, karena itu lebih bagus ya, lebih bagus dan lebih tahan terhadap kekeringan. Karena bahan organik itu selain dia bisa menahan air, dia juga sebagai sumber nutrisi untuk tanaman, memperbaiki tanah untuk jangka panjang. Saya kira itu. Saya jelaskan. Terima kasih Pak Ginting, Ya, terima kasih Pak Paul dan Bu Rita. Itu Sobat Desa, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Paul, Bu Rita dan juga Pak Ginting dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, untuk ke depan kita tunggu ya akan jadi seperti apa nih Desa Tegalioso, ya kan? Ada Tegalioso tuh kaya banget ya, ada pertaniannya, pertanian sumber pangan, terus masyarakatnya juga aktif ya. Terus emang sih konflik gajah itu ada gajah itu bisa jadi hal yang negatif atau jadi hal yang positif, tapi kita akan lihat dari sisi positifnya. Apa sih yang kita bisa pelajari dari hubungan gajah dan manusia di Desa Tegalioso? Ini kita mau nyobain madu kelanceng langsung dari sarangnya. Tuh. Kantong-kantongnya ya. Sama rubuhan toh? Apa nih? Kayak Sedikit bolong itu. Rasanya gimana, Bu? Itu dulu, itu udah ini ya. agak Nanti tak. manis tapi ada asamnya memang. Kayak dia bisa kita rasa deh mau datangnya dari buah. Nih, madu lanceng. Minimal 3 lah, 3 itu biar sehat. Gak apa-apa. Terus mana? Agak ditaikin aja. Mananya gimana? Kedalaman, bolong. Mananya bagaimana? Ya, Mananya gimana? itu ada. Nanti Kayak suntik lihat. gitu ya. Kita masih ada di sini sampai nanti. Terus dalam Asam guys. Ini cuma ini nanti. Sekarang ngopi aja dulu Bu, nanti saya ini. Udah sama satu aja. Oh, satu kantong banyak juga ya isinya? Kita seliter ya? Satu kantong itu vakum. Ini khusus. Ini rakitan sendiri juga. Ini cuman Ini cara alatnya sederhana itu cuma pakai air madu lanceng, diulangin dulu. Guys, ini manfaatnya banyak banget buat menjaga kesehatan tubuh gitu. Biar imunitasnya tinggi, apalagi waktu Covid kan, ini laris guys gitu. Jadi kalau misalnya mau budidaya juga di rumah, teman-teman juga bisa beli di Tegalioso ya Pak, di KTH Tegalioso. Jangan lupa juga nanam makanannya lebah. Itu apa tuh yang ada di sana? kalau dia tercukupi resin Bunga air mata pengantin. Demi anak cucu kita, demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ayo, bersama Proklim, kita laksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.